Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah Pak, ini luar ruang karena keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Peace and salutation always be upon Allah's messenger. He is Al-Amin, Rahmatan lil Alamin, Khataman Nabiyyin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hopefully all of us, each and every single one of us, will be able to receive his syafa'at until the end of the day. Seraya mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengukuhan kelulusan siswa Man Insan Cendekia Gorontalo Angkatan 22 Kalzafera tahun 2021 Gorontalo Ahad 30 Mei 2021 dimulai. Wisudawan wisudawati memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
kembali. Falsafah kehidupan. Barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia. Man sobaro dhafiro. Barang siapa bersabar, beruntunglah ia. Kejujurannya, sedikit pula lah temannya. Jalis ahlas sidqi wal wafa. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Mawaddatus shadiq tadharu waqtat doi. Ketulusan teman itu akan tampak pada waktu kesempitan. Datu illa ba'dat ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. الصلاة وأنفقوا
يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan. Yang terhormat Bapak Haji Hamim Pou Eskom MH, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Kementerian Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo yang saya hormati, Asah Alian Negeri Insan Cendekia Gorontalo beserta seluruh jajaran yang saya hormati, para guru dan siswi, wisudawan, wisudawati yang insya Allah sangat berbahagia di pagi hari ini. Dan tentu yang paling kita cintai, paling sayangi, seluruh wisudawan dikukuhkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Gorontalo. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini, di pagi hari yang sangat cerah ini, kita sama-sama bisa berada di Mancendekia Gorontalo untuk mengikuti, menyaksikan pengukuhan siswa-siswi kelas 12 dari Insan Cendekia. Saya Pak Kamil, kelihatannya agak susah ini kalau mau orang ilmiah di sini. Mungkin saya mau luapkan ya.
perasaan-perasaan saya tentang Mang Insan Cendekia ini lebih baik. Ada di sini, tapi bolehlah saya kutip sekali-sekali. Saya yang pertama adalah menyampaikan selamat kepada anak-anak semua, adik-adik semua yang hari ini alhamdulillah telah lulus dari Insan atau dari Mang Insan Cendekia Gorontalo. Tahun-tahun yang sulit, tahun yang tidak mudah. 2 tahun terakhir kita bertarung di tengah pandemi COVID-19. Bisa jadi perjumpaan secara langsung sangat-sangat kurang. Belajarnya lebih banyak secara daring atau online. Bertemu dengan sahabat, kawan-kawan, dengan para pendidik pasti menjadi sangat kurang secara fisik. Tapi akhirnya adik-adik bisa menyelesaikan pendidikan di Mang Cendekia dengan sangat baik. Tadi saya baca nama angkatan ini adalah Kalzafera, melesat seperti panah, ya, luar biasa. Di tengah tahun yang sulit, adik-adik tetap bisa melesat bersama Mang Cendekia Gorontalo. Kalzafera keren. Yang kedua, sebagai salah satu sekolah terbaik di Indonesia yang tempatnya di Bone Bolang, Provinsi Gorontalo, kami sesungguhnya sangat bangga. Tapi lebih dari itu kami senang karena sekolah ini ada di sini, di Kabupaten Bone Bolang, Provinsi Gorontalo. Dan saya yakin betul ya, anak-anak ini telah lulus di perguruan tinggi terkemuka di tanah air. Saya pastikan ada yang di ITB, ada yang di UGM, ada yang di Pajajaran, ada yang di ITS, mana lagi? UI, ya. IPB, Unhas. Dan kalau yang ditahan orang tuanya mungkin ya UNGJO. Ada kan? Ada. Ini luar biasa. Pasti mereka mendapatkan predikat terbaik di perguruan tinggi tersebut. Dan yang tidak ada yang tidak lulus. Ya. Ini luar biasanya Mang Cendekia ini. Tapi saya titip ya, tempat dimanapun adik-adik kuliah, sekolah, masuk perguruan tinggi, mudah-mudahan sebagian bisa pulang ya, atau bisa datang kembali untuk membangun Provinsi Gorontalo, termasuk Bone Bolang di dalamnya. Ada yang dari ahli mikrobiologi, fisika, ya, ahli perminyakan, ahli gas, ahli IT, internet, apalagi kedokteran, pertanian, perikanan. Adik-adik, kami harapkan bisa berkontribusi membangun Bone Bolang ataupun Gorontalo secara keseluruhan. Karena ada yang nanya, Pak Bupati setengah mati mau masuk di Mang Cendekia ini Pak kami. Ya. Kadang-kadang saya disindir, Pak Bupati ini Mang Cendekia ada di Bone Bolang. Ya Pak, orang Bone Bolang sedikit sekali di Mang Cendekia. Saya mau jawab apa, ini bukan sampai sekolah. Lalu ini kan fairness, ya, terbuka. Ya. Jadi kalau orang Gorontalo masuk, Bone Bolang masuk, mesti menyiapkan diri lebih baik, ya, supaya bisa bertarung ya, Pak Mul ya. Bisa baik. Anak saya tahun lalu tidak lulus. Makanya saya mau cerita ya, maka harus bersiap lebih baik, karena ada kesetaraan, ada fairness ini. Yang penting orang dari Jawa ini semua ada di sini, dari Bandung datang ke sini, dari Sumatera. Saya saja, anak saya 2
saya Bupati Bone Bolango, tidak boleh saya lobby, ya. Menabung boleh. Karena itu anak saya dua-duanya di Al-Islam, ya. Saya bilang, nak, kamu masuk Mancendekia Gorontalo. Dia bilang, susah ayah, sulit ayah. Maka dia bikin alternatif sebelum nunggu tes di Mancendekia, dia ikut tes juga di Cendekia, ya. Tapi di Insan Cendekia Madani, di Serpong, ICM. Tapi hati saya tetap mendorong kamu ada di sini. Biar tiap hari saya jaga dia untuk pulang di Bola. Mereka boarding school, di asrama masih bisa kita datangi setiap akhir pekan misalnya. Tapi karena alhamdulillah dua-duanya lulus di Insan Cendekia Madani, akhirnya tidak pernah tidak daftar di sini. Tapi banyak teman-temannya di sini saya kira mereka sering ketemu. Bedanya sekolahnya setara lah, hampir setara. Cuma beda di SPP, sedangkan Bupati Borobudur, kalah Surabaya. Belum lagi kalau ini sudah terbuka aja. Dulu sekarang perjalanan Bupati sudah turun sama kan? Nah, ada yang boleh terang selfie. Biasa kalau pergi-pergi itu selfie. Itu baru mau bayar di bulan, tiap kali ketemu. Jadi sesuatu yang kita alami. Tapi karena orang tua itu ingin yang terbaik, ya. Adik-adik mesti tahu, anak mesti tahu. Tidak ada satupun orang tua yang tidak berkeinginan memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk anak-anak yang ada di adik-adik yang ada di Insan Cendekia ini. Maka balaslah kebaikan orang tua kalian dengan bekerja sungguh-sungguh, dengan belajar sungguh-sungguh, ya, dan menjadi yang terbaik dimanapun profesi, ya, pekerjaan, pengabdian yang adik pilih sebentar nanti. Yang ketiga, saya yakin ini boarding school, ya. Mereka banyak ada di dalam ruang-ruang sekolah di Mancendekia. Jadi juga belum terlalu tahu, tidak banyak juga tahu tentang Bone Bolango. Paling ya Bone Bolango nanti kalau mau pilih Hiu Paus itu di Bone Bolango, atau ke Taman Laut Olele, ya, Taman Laut Olele, atau ke Lombongo, atau ke Pantai Morotabu. Karena yang lagi tren ada Bukit Ulantan, jauh dari sini kan, atau di depan di samping Maning namanya Center Point. Pasti semua sudah sangat familiar untuk kita semua. Bahkan keberadaan Center Point ini membuat sekolah ini makin terkenal. Banyak yang berpikiran tadinya tidak mau ke sini, tapi begitu sih, oh ini Mancendekia ada di sini, maka mereka mendaftar lagi sekolah ini. Adik-adik semua, ya, Bapak Ibu, seluruh wisudawan wisudawati yang kami hormati, Bone Bolango ini satu dari 5 kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada wisudawan wisudawati orang Bone Bolango? Tidak. Banyak ada Ibu Kepsa? Belum? Ada, ya? Dan cuma orang Banten yang ada. Nah, penduduknya lebih kurang 166 atau 170.000 jiwa, 18 kecamatan, 160 desa, 5 kelurahan. Wilayahnya hampir 2 juta, ya, atau 2.000 kilometer, ya. Tapi dari luasan tersebut 72% adalah hutan taman nasional. Namanya hutan taman nasional Bogani, Nani, Wartabone. Ini orang yang mengelilingi Jazirah Gorontalo sampai di Bolmong Raya itu namanya hutan taman nasional Bogani dan Wartabone, dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Ada flora, fauna,
ada burung maleo, ada anoa, ada kera terkecil di dunia namanya Tarsius, dan tempatnya di hutan Taman Nasional ini. Adik-adik pernah lihat itu? Sudah pernah lihat? Tarsius spectrum namanya, kera terkecil di dunia. Itu hanya bisa ditaruh di atas telapak tangan, saking kecilnya. Mungkin sebelum pulang ke Jawa, mereka bisa kita ajak ke Hungayono, ya. Lihat burung maleo, lihat anoa ataupun Tarsius tersebut. Kemudian dari sisi potensi, ya, tentu potensi terbesar sektor pertanian. Walaupun Bone Bolango ini luasan areal pertaniannya tidak seluas Pohuwato, Bolem ataupun Kabupaten Gorontalo. Sawah saja ini Mall ini garis pertanian. Luasan sawah hanya sekitar 4.000-an. 4.000-an hektar, jagung sekitar 7.000-an ya. Nah, sempit ya, tidak terlalu luas. Makanya pilihan-pilihan strateginya juga beda dengan daerah-daerah yang memiliki areal pertanian yang luas. Misalnya, misalnya karena sawahnya sekitar 4.000-an, maka pilihan kita akan fokus di pengembangan padi organik dan beras premium. Tadi Pak Ketua Komite ini bisik-bisik ke saya sudah ada RMU Rice Mission Unit terbaru, ya, tempatnya di sini. Tetangganya Mancanekia itu mesin pengolah, mesin penggilingan padi canggih yang bisa membuat menjaga mutu padi itu tidak akan turun. Jadi kalau dia premium, apalagi organik premium, harganya bisa lebih tinggi. Itu strategi kita, ya. Kita naikkan dari organik premium. Kemudian kita dorong dari tadinya hanya musim tanamnya hanya setahun 2 kali, kita dorong menjadi setahun 3 kali. Bone Bolango bisa, karena pertama punya 2 irigasi besar. Kakak ini orang Kabila ini. Karena saya juga mengikuti ini dinamika kompetisi di Kakangni. Soal dari Kakangni tak bawa juga saya. Punya 2 irigasi besar, ya. Ada irigasi Lomaya sampai sini. Kemudian irigasi, adik-adik tahu nama irigasi di sini? Irigasi Alale. Di Suau ada Alale, di Tapa di tempat saya irigasi Lomaya. Jadi alangkah ruginya Bone Bolango terutama Gorontalo Ketua Komite kalau kita tidak bisa panen atau memanen 3 kali setahun. Yang kedua tadi itu kita sekarang sedang beranjak menuju industrialisasi pertanian, ya. Olahan hasil pertanian termasuk tadi bagaimana beras Bone Bolango ini yang sangat populer, ya. Kalau datang ke Manado maka yang dicari adalah beras Bone Bolango. Bone Bolango. Begitu kami bawa 2 truk beras Bone Bolango jadi rebutan di sana. Karena mereka tahu ini adalah beras terbaik, ya, beras terbaik. Kemudian juga kalau Bapak Ibu beli beras di Alfamart Indomaret, ya, sebenarnya itu beras dari sini, tapi di Batu Manado. Packaging dengan rapi, masuk ulang di sini. Jadi orang ini beli beras bukan sendiri sebenarnya. Karena orang kan selalu wah yang dari luar itu selalu hebat. Padahal itu ada dari bumi Gorontalo terutama Bone Bolango. Sekarang kalau orangnya ramai ribut soal oversupply beras, ya, sebenarnya kan tidak, ya. Tapi karena kondisi panennya juga bagus, tapi karena ada pandemi COVID, ya. Jadi juga permintaan juga relatif tidak terlalu banyak karena warung-warung, pesta-pesta dibatasi, ya, diperpendek waktunya. Ini mahasiswa belum datang, jadi membuat tidak banyak rumah makan yang dibuka atau rumah-rumah kos yang ada
mahasiswanya. Selain pertanian, kita akan fokus tidak cuma di pertanian, ya, tapi olahan hasil pertanian. Dan olahan hasil pertanian itu berarti ada istilah multiplier effect atau nilai tambah. Nah, adik-adik ini yang menjadi insinyur pertanian, menjadi fisikawan, ya, menjadi ilmuwan, carilah ya rumusan baru, teori baru, atau teknologi terbaru untuk terus meningkatkan hasil-hasil pertanian tersebut. Kita juga fokus di perkebunan. Misalnya ada kopi. Kopi apa namanya? Kopi Pinobu. Kopi apa? Kopi Pinobu. Ada kopi Pinobu di sini? Maka kami minum kopi Pinobu. Mana wisudawan-wisudawati yang sudah minum kopi Pinobu? Oh, ternyata tidak ada. Paling lihat di medsos ya, buat lifestyle, orang selfie dengan kopi Pinobu. Itu kopi organik dari tengah hutan Taman Nasional Kecamatan Pinobu atau Desa Pinobu. Nanti adik-adik cobalah datang ke Pinobu. Dulu 8-9 jam untuk bisa mencapai desa atau kecamatan tersebut. Sekarang 4 jam sampai. 4 jam sampai. Tapi memang bagus juga buat apa itu? Petualangan ya. Iya, untuk traveling. Nanti langsung ke Pinobu, memantik langsung kopi Pinobu itu. Tapi memang produksinya tidak banyak. Itu lebih banyak masih natural dan hutan kopi. Nah, sekarang 2 tahun terakhir ini kita kembali melakukan penanaman. Kita juga bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang ada di Jember. Saya cek 2 hari lalu, keberhasilannya Pak Kadis hanya sekitar 55%. Masyarakat masih tetap mengandalkan yang dari hutan liar tersebut. Karena itu juga akhirnya kita kelabakan menyuplai kopi ini. Saking populernya ini kopi Pinobu, sama di Gorontalo mengaku kopi Pinobu, tapi di pasar sentral ini kopi Pinobu ini semua mengaku karena fitnah juga. Brandingnya sangat kuat, bahkan berulang kita bawa ke luar negeri. Saya pengalaman di ITB, jadi itu International Trade Bourse di Berlin, ya, dari Presiden Pak SBY. Saya bawa 10 kilo pakai kamil. Tiba-tiba datang pedagang kopi dari Itali. Datang, "Hei Bupati, Anda bisa ngirim berapa kontainer?" Saya tidak bisa jawab. Memang ini 10 kilo ini cuma contoh. Tapi ketika dia tanya, "Anda bisa ngirim berapa kontainer?" Saya nggak bisa jawab. Dan itu juga masalah kita. Di Gorontalo kontinuitas dari supply produk-produk kita tersebut masih belum begitu baik. Juga karena keterbatasan areal. Potensi lainnya banyak sekali. Saya mencipta banyak sekali. Perikanan, kelautan, semua ada. Ya. Kita ada di kawasan Teluk ini, kawasan dengan ikan-ikan terbaik ya di dunia, tempatnya di Teluk ini. Termasuk kekuatan Bone Bolango ini adalah sektor pendidikan. Ya. Karena sekolah-sekolah terbaik di Gorontalo ini adanya di Bone Bolango, Cendekia. Ada juga Wirabakti. Sekarang alhamdulillah kampus baru UNG 5 fakultas berhasil kami pindahkan ke Bone Bolango. Kami hibahkan tanah 50 hektar untuk pembangunan Universitas Negeri Gorontalo tersebut. Belum lagi kami hibah tanah juga akhirnya L2 Dikti ya. Lembaga layanan pendidikan tinggi, perguruan tinggi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo. Jadi persaingan antar 3 provinsi hanya dimenangkan oleh Gorontalo. Kenapa? Karena Bupati Bone Bolango menghibahkan tanah dan bangunan untuk gedung layanan L2 Dikti tersebut. Tetapi di sini juga di Gunung di Tegulo, di Benowo. Sekarang ada 2 kantor, tapi di sini yang kan menjadi
markas ya, dari L2DP itu lembaga pendidikan tinggi melayani lebih kurang 115 perguruan tinggi yang ada di 3 provinsi ini. Jadi orang lalu lintasnya ke sini Pak ya. Orang akan banyak dosen, administrasi, ngurus administrasi, kenaikan pangkat, kenaikan dan lain sebagainya, datangnya ke Bone Bolango. Jadi ini, mohon maaf ini para guru yang punya insting bisnis, saya mau kasih informasi lebih dulu. Bapak Ibu guru di sini, kalau mau usaha yang bagus, sekarang ini bikin dia tambah kos, bikin usaha kos-kosan. Ibu KFC kan sudah kan? Nah, atau tahu, harus izin belum? Oh, BNB. Bisnis yang paling menjadikan di Bone Bolango salah satunya adalah usaha kos-kosan. Tapi sekarang harga tanah di sekitar sini gila harganya. 2011 saya beli tanah orang Mukalif 2 tanah 50.000 patakannya. Sekarang itu ditawar 700.000 per meter. Pas di depan gerbang. Dipikir saya memanfaatkan jabat, padahal itu jauh sebelum rezeki ya. Naik 10 kali lipat. Tepat di pintu gerbang UNG. Jadi adik-adik, kita akan terus mendorong, memperkuat, membranding bahwa Bone Bolango adalah pusat pendidikan, ya. Pusat pendidikan di Gorontalo. Kita akan dorong ke sini. Perguruan tinggi, kita mau kasih tanah dan penting bangunnya di Kabupaten Bone Bolango. Saya mau bicara lebih supaya lebih informatif tentang indeks pembangunan manusia ya. IPM ya, itu mengukur bagaimana kemajuan ya, pencapaian kinerja daerah di pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Alhamdulillah Bone Bolango ini kabupaten berkinerja terbaik dari 5 kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Pembangunan manusia, indeks pembangunan manusianya 69,98. Itu tertinggi di Gorontalo. Kalau tidak pandemi COVID, kita tahun ini sudah bergeser menjadi kategori kabupaten maju dan akan menjadi satu-satunya kabupaten maju yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini kata-kata BPS, bukan saya karang-karang, kata dari Bapeda boleh perintah, boleh sedikit. Itu asli. Kemiskinan juga dari 5 kabupaten Bone Bolango yang terendah, tapi juga masih memprihatinkan karena masih di atas rata-rata nasional. Angka harapan hidup 68,46. Jadi orang Bone Bolango yang lahir hari ini, tahun ini, insya Allah di umur sampai 70. Kakak kami seberapa sekarang? Oh masih muda, setengah abad. Nah, kemudian dari sisi kesenjangan di Bone Bolango itulah kesenjangan terendah di Provinsi Gorontalo. Jadi pembangunan ini, isu sosial ini tidak cuma soal kemiskinan, ya, tapi kesenjangan. Justru yang paling berbahaya adalah gap, ya, kesenjangan atau kalau dalam ini itu Gini ratio, ya. Rasio Gini makin mendekati angka 1 artinya kesenjangannya makin melebar. Nah di Bone Bolango yang 0,378 tidak salah. Jadi mendekati angka 0. Nah, itu juga yang harus kita dorong sebagai pemimpin atau sebagai anggota DPR ataupun dalam posisi apapun. Terakhir, mau lompat-lompat saja ini, karena ini pandemi nggak boleh terlalu panjang. Ada 100 lebih yang mau diwisuda dikukuhkan offline maupun online, jadi saya persingkat saja. Terakhir, tentu saya terima kasih atas seluruh sumbangsi peran serta mancendekia ya di segala bidang, tidak cuma Bone Bolango tapi juga Gorontalo bahkan Indonesia. Dan komitmen kami pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mendukung kemajuan insan cendekia Gorontalo yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Terakhir, selamat buat adik-adik semua, hebat sekali. Kak Zafira melesat seperti anak busur panah di tengah pandemi COVID-19,
tetap memberikan hasil yang terbaik, tetap memberi rasa bahagia untuk orang tua, ayah ibu, adik-adik semua. Ingatlah Bone Bolango, ingatlah Gorontalo, dimanapun adik-adik berada nanti. Banyak selamat, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.